warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Aplikasi Komputer Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya Program Studi Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hikmah Kusnanda Hidayah dengan NIM 20201112015 dan kemudian Saya Cindy Novelia dengan NIM 202011112025. Saya Akulil Suryamadan Bahi dengan NIM 202011112030. Saya Putri Rahmatul Ilmi dengan NIM 20211112013. Baik, tadi nama-nama anggota kelompok kami. Jadi untuk kali ini kami akan membahas tentang statement if then, dan if then else. Yang pertama yaitu statement if. Statement if ini jenis statement adalah jenis yang paling sederhana. Pernyataan ini digunakan untuk menentukan bahwa sebuah blok kode program akan dijalankan atau tidak dengan sintaksnya seperti berikut. Dalam if statement dilakukan evaluasi terhadap kondisi apakah bernilai true atau false. Jika bernilai true, maka kode program dalam tanda kurung, kurawal atau seperti simbol tersebut akan dieksekusi, sedangkan jika bernilai false, maka kode program tidak dapat dieksekusi. Dengan sintaksnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah statement if then. Pada statement if then, jika kondisionalnya bernilai true dan akan mengeksekusi kode program yang lain jika bernilai false. Konsep dasar dari percabangan perintah if then dalam bahasa pemrograman Pascal adalah sebagai berikut. Pada statement if then, kondisi akan diseleksi jika sudah terpenuhi. Atau statement yang mengikuti then akan diproses. Sebaliknya, bila kondisi tidak terpenuhi, maka ia akan diproses statement berikutnya. Jika kondisi bernilai benar atau true, maka statement akan dikerjakan. Dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement tidak akan dikerjakan. Ini adalah contoh program dari statement if then. Baik, di sini saya akan mempraktikkan program Pascal yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kelompok 1. Di sini yaitu contoh dari program if then, di mana di sini kita akan memprogram statement-statement yang true atau benar. Langsung saja di sini teman-teman yang belum teman-teman bisa di copy saja langsung dari PPT, kemudian dimasukkan ke Notepad++, disalin, terus di save dalam bentuk file pas. Karena saya sudah save, maka tinggal dibuka saja di sini filenya if then, open, kita perbesar itu. Langsung saja klik run atau Ctrl plus F9. Nah, di sini karena file statementnya bernilai true, maka dia akan muncul begini. Dan jika statementnya bernilai false, maka kita akan lanjut ke struktur selanjutnya yaitu if then else. Yang ketiga adalah statement if then else. Nah, pada dasarnya kondisi if then else adalah tambahan dari kondisi if then. Bagian else digunakan untuk menjalankan kode program apabila sebuah kondisi tidak terpenuhi. Konsep dasar dari percabangan if then else dalam bahasa pemrograman Pascal adalah sebagai berikut.
if yaitu kondisi, then begin kode program 1, dan end, kemudian di bawahnya else, begin kode program 2, end. Nah, contoh programnya adalah sebagai berikut. Nah, pada contoh yang kedua ini, yaitu if then else, else sendiri merupakan lanjutan dari if then sendiri. If then apabila statementnya berhenti pada pernyataan yang benar, maka else itu akan ditambah ketika pernyataannya salah. Misalkan kita memasukkan nilai if A kurang dari 20 tadi. Nah, jika pada saat itu kita input nilainya itu 21 itu kan lebih dari 20. Maka dari situ kita bisa memasukkan memasukkan program else tersebut. Sini ada contoh program dari kelompok 1 tadi terkait pernyataan if then else, bisa disalin. Sini saya sudah save filenya. Bisa kita close dulu, terus di open HTML1. Ini tinggal di run saja atau Ctrl plus F9. Masukkan nama, misalkan tadi Ramadan, enter, nilainya 80, hanya lulus. Kita lihat sendiri bahwasanya ketika kita tidak menggunakan else ini, maka dia hanya memunculkan keterangan lulus saja. Tapi ketika kita menambahkan else, ketika kita run, terus kita ketikkan nama Ramadan, misalnya nih kita masukkan nilai yang di bawah 60, 50 gitu. Nah, keterangannya tidak lulus karena else ini fungsinya membaca program ketika statement yang diberikan pada if then itu tidak ada pada if then, alias pernyataannya itu salah atau tidak benar. Nah, apabila program tadi diletakkan di Free Pascal, kemudian di compile, kemudian sukses dan di running, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan nama mahasiswa, yakni dimasukkan nama Ramadan, kemudian masukkan nilai ujian, yaitu dimasukkan 60 karena saya dimasukkan nilai ujian 80. Nah, karena 80 ini lebih dari 60, maka keterangannya adalah lulus. Baik, itu penjelasan dari kami tentang statement if then, if then else. Saya Cindy Novelia dengan NIM 2020-111-2025. Saya Kolil Suryamadan Bahi dengan NIM 2020-111-2030. Saya Putri Romatul Ilmi dengan NIM 2021-111-2013. Baik, tadi nama-nama anggota kelompok kami. Jadi untuk kali ini kami akan membahas tentang statement if then, dan if then else. Yang pertama yaitu statement if. Statement if ini jenis statement adalah jenis yang paling sederhana. Pernyataan ini digunakan untuk menentukan bahwa sebuah blok kode program akan dijalankan atau tidak dengan sintaksnya seperti berikut. Dalam if statement dilakukan evaluasi terhadap kondisi apakah bernilai true atau false. Jika bernilai true, maka kode program dalam tanda kurung, kurawal atau seperti simbol tersebut akan dieksekusi, sedangkan jika bernilai false, maka kode program tidak dapat dieksekusi. Dengan sintaksnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah statement if then.
Pada statement if then, jika kondisionalnya bernilai true dan akan mengeksekusi kode program yang lain jika bernilai false. Konsep dasar dari percabangan perintah if then dalam bahasa pemrograman Pascal adalah sebagai berikut. Pada statement if then, kondisi akan diseleksi jika sudah terpenuhi. Atau statement yang mengikuti then akan diproses. Sebaliknya, bila kondisi tidak terpenuhi, maka ia akan diproses statement berikutnya. Jika kondisi bernilai benar atau true, maka statement akan dikerjakan. Dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement tidak akan dikerjakan. Ini adalah contoh program dari statement if then. Yang ketiga adalah statement if then else. Nah, pada dasarnya kondisi if then else adalah tambahan dari kondisi if then. Bagian else digunakan untuk menjalankan kode program apabila sebuah kondisi tidak terpenuhi. Konsep dasar dari percabangan if then else dalam bahasa pemrograman Pascal adalah sebagai berikut. If yaitu kondisi, then begin kode program 1 dan end, kemudian di bawahnya else, begin kode program 2, end. Nah, contoh programnya adalah sebagai berikut. Nah, apabila program tadi diletakkan di Free Pascal, kemudian di-compile, kemudian sukses, dan di-running, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan nama mahasiswa, yakni dimasukkan nama Ramadan, kemudian masukkan nilai ujian, yaitu dimasukkan 60 karena saya dimasukkan nilai ujian 80. Nah, karena 80 ini lebih dari 60, maka keterangannya adalah lulus. Baik, itu penjelasan dari kami tentang statement if then, dan if then else. Saya harap kalian bisa mencobanya dengan Free Pascal maupun Studio maupun aplikasi serupa menggunakan program dari kami. Silakan mencoba, dan apabila berhasil, boleh kalian komen down di bawah ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.